Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flashgate Channel. Kali ini depan saya sudah ada varian baru dari Nokia, yaitu Nokia 5.3 ya. Nokia 5.3 ini saya beli di harga 2.999.000. Ini kalau dari depan sini ada si Nokia-nya ya 5.3, terus di sini kelihatan banget nih ada kameranya, desain kameranya membulat gini. Terus dapat ini Telkomsel 30 GB dan yang terakhir ada protected by Koala. Dan di sini nih ada 2 tahun pembaruan Android. Kita buka dulu aja kali ya biar nggak mengkilat-mengkilat ini. Ini untuk bagian belakangnya tertulis beberapa spesifikasinya, mulai dari 6,55 inch HD plus display, prosesornya 665. Dan ini kameranya ada 4 ya, 13 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel, dan yang kamera depannya 8 megapiksel. Ada advanced AI imaging dan bisa tahan sampai 2 hari nih, 4000 mAh nya. Buka ya. Ini dia smartphone-nya, masih kebungkus plastik. Giring dulu. Terus ini kita dapat sebuah pin ejector SIM card nih di sini. Dapat soft case yang ada di sini, bagian dalamnya ada nih garis-garisnya. Lalu ini kartu Telkomselnya. Terus ada lengkapi garansimu. Oh, ini kayak asuransi gitu ya. Terus ini ada informasi produk dan sedikit buku panduan. Lalu ada kartu garansi di sini. Nah, ini di dalamnya lagi kita dapat sebuah earphone. Terus ada kabel data, di mana di sini ini sudah menggunakan USB Type-C tentunya, dan sebuah adapter charger, outputnya 10 watt. Sudah kita beresin sebentar. Nah, ini dia Nokia-nya, Nokia 5.3. Ini dapat warna hitam ya. Kita lepas sini dulu. Oh, masih ada stikernya ya di sini. Lepas. Nah, Android One ya. Jadi si Nokia 5.3 ini menggunakan Android One. Terus ini ada stiker SDDPI. Ya, itu tadi suara khas Nokia ya ketika nyala. Dan di sini ada kameranya nih, 4 kamera. Ada fingerprint. Terus bagian sini ada tombol power dan tombol volume. Di bagian bawah ini ada speaker. Terus USB Type-C, ada mic. Nah, ini dia. Di sebelah kiri itu ada satu tombol yang ini karena masih posisi begini, nanti ketika pasang sound kita coba ini buat apa. Ini ada triple slot untuk 2 SIM card dan 1 memory card ya, external memory. Ini di atasnya ada lubang jack audio sama lubang mic lagi. Dan kita setup sebentar, langsung lanjut ke handphone-nya. Bicara soal Nokia nggak lepas dengan handphone sejuta umat pada zamannya dulu. Terus kalau aku tanya deh, apa sih handphone pertamamu dulu? Kalau aku tentu saja Nokia. Ya, waktu itu handphone pertamaku Nokia 2300. Dan pada waktu itu tuh punya fitur radio aja udah seneng banget ya. Dan kalau diingat-ingat, Nokia 2300 pertamaku dulu itu hasil dari jerih payah kumpulin nabung dari berbulan-bulan. Jadi memang nggak langsung beli baru, tapi handphone pertamaku tuh beli handphone second. Habis itu naik lagi ke Nokia Express Music. Lupa serinya, antara 5300 atau 5310. Terus baru muncullah Android. Ketika muncul Android, ya itu baru handphone pertamaku Android. Terus juga pernah juga nyobain BlackBerry. Tapi kita kembali lagi soal Nokia 5.3 ini. Nah, Nokia 5.3 ini punya desain yang unik ya. Tentunya itu nggak terlepas dari R&D-nya Nokia yang selalu punya produk dengan desain-desain yang oke.
Nah, kali ini setup quad kamera yang dilengkapi LED flash ini punya frame yang membulat. Jadi tampak belakangnya ini sudah buat orang melirik karena desainnya. Terus dari casing belakangnya walaupun berbahan plastik, tapi terasa betul nggak murahan. Ada corak garis halus banget dengan finishing matte. Di tangan sih feel-nya halus dan nggak mudah bekas sidik jari. Frame-nya plastik dan tombol-tombolnya ini clicky, bodinya solid. Dah, kalau soal Nokia sih aku nggak ragu ya soal build quality-nya. Jos banget. Yang paling ganjel buat aku tuh cuman pas bagian depannya ini. Kerasa banget kalau bodinya tuh lebar. Kalau menurut teman-teman yang sudah beli gimana nih pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komen ya. Layar berukuran 6,55 inch beresolusi SD Plus 720x1600 ini dibingkai dengan bezel yang nggak bisa aku bilang tipis. Dengan logo tulisan Nokia di bezel bawah, sedangkan untuk bezel atas ada iris dan sebuah kamera depan. Walaupun belum dikasih anti gores, tapi Nokia 5.3 ini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Ya, tapi mending sih dibeliin tempered glass saja deh, biar awet. Dan meskipun panelnya cuman IPS, tapi punya vibrant yang oke loh ini. Betah sih nonton video lama-lama. Karena tadi sudah nyinggung soal kamera, sekalian aja kita bahas untuk kamera belakangnya. Setupnya quad kamera dengan main kamera 13 megapiksel, 5 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensing. Untuk hasil kamera utamanya nggak ada komplain sih aku, karena punya dynamic range yang cukup luas, warna cenderung natural jadi nggak oversaturate, dan ditambah ada mode malamnya. Dengan mode malam hasil fotonya lebih bright dan bisa diandalkan lah dalam keadaan kurang cahaya. Terus ke mode portrait hasilnya rapi, bokehnya juga nggak lebay dan masih seperti di mode auto hasilnya natural. Sedangkan untuk mode ultra wide mampu mengambil gambar hingga 120 derajat. Tentu karena cuma 5 megapiksel jadinya kurang detail ya. Tapi hasilnya masih bisa aku bilang cukup bagus. Terus di mode makro kamu bakal dapat foto yang cukup vibrant dengan fokus yang cepat. Nggak susah sih pakai mode makronya ini. Ke kamera depan yang berukuran 8 megapiksel aperture f2.0, hasilnya aku bilang nggak seistimewa kalau dibandingkan dengan brand yang jagoin kamera selfie-nya. Dalam menghadapi backlight, kamu harus mengaktifkan mode HDR ya, supaya awan dapat tercapture dengan baik. Hasilnya coba deh lihat sendiri. Yang terakhir di video, untuk kamera belakang mampu merekam hingga 4K dan untuk kamera depan di 1080p 30 frame per second. Di kamera belakang aku suka karena fokusnya cepat jadi nggak ada yang miss ya. Terus dynamic range juga cukup luas. Sedangkan untuk kamera depan masih belum bisa menghadapi backlight dan sama dengan kamera belakangnya hasilnya masih rada goyang. Gak cuma itu, sebenarnya di Nokia 5.3 ini ada fitur Google Lens, panorama, slow motion, dan time lapse. Sekarang ke bagian performa. Jadi Nokia 5.3 ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 665 berkekuatan 2 GHz berfabrikasi 11 nanometer yang didampingi oleh GPU Adreno 610. Jadi nggak terlalu istimewa ya. Secara kalau dipakai buat gaming tentunya bukan pilihan yang menarik nih. Karena ketika aku tes menggunakan game PUBG hanya bisa ke smooth high atau balance medium saja. Di sini aku masih bisa bermain tanpa lag ya, dan dalam 16 menit baterainya berkurang 6% saja. Sedangkan untuk Mobile Legends baterainya berkurang 8% selama 24 menit. Ya buat main game yang enteng-enteng gini aja deh kalau terpaksa buat main game juga. Karena sejatinya Snapdragon 665 tuh buat daily use saja ya. Pas ngetes di Antutu Benchmark pun skornya juga cukup lumayan, di 172 ribuan dengan skor CPU di 68 ribuan dan GPU di 34 ribuan. Lalu di Geekbench 5, angka single core-nya di 313 dan angka multicore di 1198. Terus menggunakan 3D Max Slingshot Extreme masih bisa dapat skor di 1119. Nah, Nokia 5.3 ini punya RAM 6GB dan memori ROM 64GB. Di mana sudah berkurang 16 GB sendiri untuk sistemnya. Softwarenya menggunakan Android One, jadi ya setelah aku unboxing pun langsung dapat pembaruan software untuk security-nya.
Kalau aku sendiri sih paling demen ya sama Android One, karena tampilannya simple dan di sini tuh nggak ada aplikasi pihak ketiga. Ya sebenarnya ada sih, tapi cuman satu doang, yaitu di My Bluebird. Dah itu aja sih. Terus bikin multitasking makin smooth dan betah gitu ngelihatnya. Itu pendapat pribadi ya. Terus selain itu ada dark mode yang pasti ada di Android 10, dan di Nokia 5.3 ini juga ada NFC nih. Mantap kan? Dan buat menopang itu semua, Nokia 5.3 ini ditanam baterai berkapasitas 4000 mAh, dimana ketika aku pakai normal mampu bertahan dari pagi hingga malam. Cuman karena adapternya beroutput 10 watt saja, ngecasnya rada lama nih. Dari 15% sampai 100% aku butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Kesimpulannya, Nokia 5.3 ini dengan harga Rp2.999.000 masih punya pasar untuk di segmennya. Ya karena spesifikasinya pun masih bisa bersaing kok untuk di harga yang sekelasnya. Apalagi kalau buat aku pribadi, karena dia pakai Android One jadi lebih smooth gitu dan tampilannya lebih simple. Kalau aku sih betah banget pakai Nokia 5.3 ini. Dan satu lagi, aku sih nggak ragu dengan kualitas handphone Nokia ya, karena bodinya yang solid. Dan buat kamu yang nyari handphone soal spesifikasi atau mau dipakai buat gaming, Nokia 5.3 ini kurang cocok ya. Tapi kalau kamu emang lagi nyari smartphone untuk daily dengan fitur yang komplit serta adanya NFC, Nokia 5.3 ini sungguh pilihan yang tepat. Ibaratnya smartphone tanpa gimmick lah. So cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.